Sahabat yang mulia ini bernama Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Bani Najjar. Gelarnya Abu Ayyub dari golongan Ansar. Siapakah di antara kita kaum muslimin yang belum mengenal beliau? Nama dan derajatnya sangat dimuliakan oleh Allah, karena Allah telah memilih rumahnya di antara sekian banyaknya rumah kaum muslimin untuk tempat tinggal Nabi. Setibanya Rasulullah di kota Madinah, beliau disambut dengan hati terbuka oleh seluruh penduduk. Beliau dielu-elukan dengan kemuliaan yang belum pernah diterima oleh tamu atau utusan manapun. Seluruh mata tertuju kepada beliau, memancarkan kerinduan seorang kekasih kepada kekasihnya yang baru tiba. Para pemimpin Yatsrib berdiri sepanjang jalan, masing-masing berebut meminta Rasulullah agar tinggal di rumahnya. Karena itu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, sudikah Anda tinggal di rumah saya selama Anda menghendaki? Akomodasi dan keamanan Anda akan terjamin sepenuhnya," kata mereka berharap. Jawab Rasulullah, "Biarkanlah unta itu berjalan kemana ia mau, karena ia sudah mendapatkan perintah." Sampai di sebuah lapangan, yakni di muka halaman rumah Abu Ayyub Al-Ansari, unta itu berlutut. Rasulullah tidak segera turun dari punggung unta. Unta itu disuruh berdiri lagi dan berjalan kembali. Tetapi setelah berkeliling, ia berlutut kembali di tempat semula ia berhenti. Abu Ayyub mengucapkan takbir tiada henti karena sangat gembira. Dia segera mendekati Rasulullah dan melapangkan jalannya bagi beliau. Diangkatkannya barang-barang beliau dari kedua tangannya, lalu dibawa ke dalam rumahnya. Rumah Abu Ayyub 2 lantai, bertingkat. Tingkat atas dikosongkan dan dibersihkan untuk tempat tinggal Rasulullah. Tetapi Rasulullah lebih suka tinggal di bawah. Abu Ayyub menurut saja di mana beliau senang. Setelah malam tiba, Rasulullah masuk ke kamar tidur. Abu Ayyub dan istrinya naik ke tingkat atas. Ketika suami itu menutupkan pintu, Abu Ayyub berkata kepada istrinya, "Celakalah, mengapa kita sebodoh ini? Pantaskah Rasulullah berada di bawah sedangkan kita berada di lebih tinggi daripada beliau, bahkan setelah hari subuh?" Abu Ayyub berkata kepada Rasulullah, "Mata kami tidak mau terpejam sepicing pun malam ini, baik aku maupun Ibu Ayyub." "Mengapa begitu?" tanya Rasulullah. "Aku ingat kami berada di atas, sedangkan Rasulullah yang kami muliakan berada di bawah. Apabila bergerak sedikit saja, debu akan berjatuhan mengenai Rasulullah. Di samping itu kami menghalangi Rasulullah akan wahyu," kata Abu Ayyub menjelaskan. "Tenang sajalah, wahai Abu Ayyub. Saya lebih suka bertempat tinggal di bawah, karena akan banyak tamu yang akan datang berkunjung. Pada satu malam yang dingin, bejana kami pecah di tingkat atas, hingga air tumpah, kain lap hanya ada 1 helai. Karena itu air yang tumpah kami keringkan dengan baju kami. Kami sangat khawatir kalau air itu mengalir ke tempat Rasulullah." Kemudian Abu Ayyub menceritakan hal itu kepada Rasulullah perihal bejana yang pecah. Karena itu Rasulullah memperkenankan kami pindah ke bawah dan beliau pindah ke atas. Abu Ayyub tidak pernah absen dalam setiap peperangan yang dihadapi kaum muslimin sejak masa Rasulullah sampai dia wafat, kecuali bila dia sedang bertugas dengan suatu tugas yang teramat penting lainnya. Peperangan terakhir yang ia ikuti ialah ketika Muawiyah mengerahkan tentara muslimin merebut kota Konstantinopel. Ketika itu ia telah berusia lebih 80 tahun, suatu usia yang boleh dikatakan usia uzur, tetapi usia tidak menghalanginya untuk bergabung dengan tentara kaum muslimin di bawah bendera Yazid bin Muawiyah. Ia tidak menolak mengarungi lautan, membelah ombak untuk perang fisabilillah.